Mungkin kamu sering berpikir, kok si A enak ya bisa di-endorse mulu? Kerjaannya jalan-jalan gratis, nginap di hotel mewah. Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia, dan buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, biasanya aku ngebagiin info tentang pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, travel vlog, dan juga tips tentang konten atau digital marketing strategy. Jadi kalau kamu belum subscribe, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk like video ini karena bakal membantu channel ini untuk berkembang. Nah, kalau kalian lihat background aku hari ini agak beda karena memang aku sekarang udah pulang ke Indo ya. Nah, gimana menurut kalian, background ini lebih bagus atau background sebelumnya? Oke, topik hari ini cukup menarik karena aku pengen sharing ke kalian tentang cara menghasilkan uang dari blog. Penasaran? Tonton terus ya. Banyak banget yang nanya, bisa nggak sih dapat uang dari ngeblog? Jawabannya tentu aja bisa. Mungkin kamu sering berpikir, kok si A enak ya bisa di-endorse mulu? Kerjaannya jalan-jalan gratis, terus nginap di hotel mewah. Sebagai seorang travel blogger, aku juga udah beberapa kali diajakin untuk ikutan fam trip dalam rangka mempromosikan destinasi pariwisata sebuah daerah. Selain bisa jalan-jalan gratis, aku juga dapat uang saku, terus kadang juga dapat kesempatan collab sama brand, ya istilahnya endorsement gitu ya. Jadi kita promosiin brandnya mereka. Yang perlu aku lakukan adalah menulis pengalamanku di blog dan kemudian share ke social media. Selama ini aku pernah diundang Kementerian Pariwisata Indonesia, Tourism Board of Macau and Taiwan, ikutan cruising, bahkan nginap gratis juga di hotel mewah. Nah, itu hanya beberapa contoh aja. Banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan uang sebagai content creator atau blogger. Cara yang pertama adalah melalui iklan atau AdSense. Pas kamu buka situs atau blog orang, pasti ada kan tuh banner-banner iklan yang bermunculan. Sama kayak YouTube. Kalau iklan kamu ditonton orang, maka kamu bisa juga dapat uang dari seberapa banyak yang ngelihat dan ngeklik iklan tersebut. Cara kedua adalah melalui content placement atau peletakan konten di blog. Endorsement adalah salah satu bentuk content placement, cuma memang kalau untuk endorsement itu biasanya itu lebih di Instagram. Cara ketiga adalah melalui program afiliasi. Contohnya aja, kamu pernah lihat nggak sih itu video tentang Shopee Haul? Nanti kreatornya bakal ngasih link untuk belanja di platform Shopee. Nah, jika ada yang belanja, dianya bakal dapat komisi berapa persen dari hasil penjualan. Sama, di blog juga kamu bisa pasang link afiliasi untuk merekomendasikan produk atau jasa dan dapat komisi dari sana. Masih banyak lagi cara lain untuk dapetin duit jadi blogger, seperti diundang sebagai pembicara, jualan e-book, terus ikutan lomba blog, kadang juga bisa dapat hadiah dan dapat uang dari sana. Nah, pertanyaannya, bedanya influencer sama blogger apa sih? Saat ini banyak banget istilah yang digunakan untuk menyebut para pelaku yang bekerja di bidang digital atau online. Ada sebutan influencer, content creator, blogger, youtuber, dan lain-lain. Menurut aku, semua orang yang membuat konten itu disebut sebagai content creator, terlepas dari jumlah follower yang dimiliki. Content creator ini dibagi lagi sesuai dengan platform yang digunakan. Disebut YouTuber karena memang platform yang mereka gunakan adalah YouTube. Disebut sebagai selebgram karena platformnya memang di Instagram. TikTokers karena di TikTok. Sama, kalau blogger, ya platformnya yang digunakan adalah blog. Influencer itu lebih ke orang-orang yang memang bisa memberi influence atau pengaruh kepada base audience mereka. Jadi menurut aku, influencer itu bisa aja artis, politisi, dokter, dan lain-lain. Ini nih beberapa alasan kenapa kamu harus membuat blog. Yang pertama, kamu bisa menghasilkan uang lewat blog sesuai cara yang udah aku sebutkan tadi. Memang tidak gampang, tapi memungkinkan kok kalau kamu serius. 2, membuat blog tidak membutuhkan modal yang besar. Kamu bisa membangun personal brand kamu melalui blog dan juga situs pribadi kamu sendiri. Terus yang keempat adalah kamu bisa menulis konten sesuai hobi atau interest kamu. Yang suka masak bisa bikin blog tentang resep memasak, yang suka olahraga juga bisa buat blog tentang fitness, atau yang suka nge-game, kamu juga bisa buat blog tentang game. Tuh, ini ada cahaya matahari. Gak apa-apa lah ya, aku lanjut ya. Daripada repot-repot bikin blog, mending jadi Instagramer aja deh. Memang kamu bisa cari uang lewat Instagram, cuma effort yang kamu perlukan itu lebih besar. Kenapa? Dengan algoritma Instagram yang sekarang itu nggak gampang untuk nambah follower. Kamu harus memiliki konten yang menarik, atau tidak harus punya tampang yang rada oke lah gitu ya. Model Instagram dan Facebook
itu sama. Kalau nggak ada engagement yang baik, postingan kamu itu hanya terlihat oleh beberapa persen pengikut kamu saja. Kenapa aku lebih nyaranin blog atau YouTube? Karena keduanya itu adalah mesin pencarian. Kalau kamu mau nyari info tentang sesuatu, pasti lewat Google atau YouTube kan? Terus lebih mending yang mana? Kamu kerja keras untuk membuat konten bagus di blog atau YouTube, di mana nantinya kalau orang mencari konten kamu akan muncul, atau kamu membuat konten yang bagus di Instagram, tapi cuma sekali dilihat orang pas kamu posting aja. Nah, gimana? Makin tertarik nggak untuk membuat blog? Sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah membuat blog. Oh ya, sebelumnya komen dulu dong, kamu udah punya blog atau belum? Dan pengennya itu bikin blog tentang apa sih? Di-share ya di kolom komentar di bawah. Kamu nggak perlu khawatir, aku ada tulis juga kok di blog aku tentang penjelasan detailnya. Jadi ntar habis kamu nonton, kamu bisa klik link yang aku taruh di kolom deskripsi untuk baca langkah-langkah lebih detailnya. Oke, langkah pertama adalah tentukan isi konten. Banyak kesalahan blogger pemula yang hanya menulis konten untuk kesenangan pribadi saja, sehingga blog mereka itu jarang muncul di mesin pencarian Google. Coba deh jawab pertanyaan ini. Kamu tuh kenapa sih menggunakan Google? Pasti untuk mencari jawaban untuk hal atau pertanyaan yang tidak kamu ketahui. Nah, inilah alasan kenapa kamu harus menulis konten yang informatif dan memberikan solusi. Karena orang-orang yang nge-search di Google itu memang mau mencari jawaban atas permasalahan yang mereka temui. Nah, buatlah konten yang sesuai dengan passion kamu, namun juga memberikan value kepada pembaca. Langkah kedua adalah memilih platform blogging. Ada dua platform yang utama dan sering digunakan oleh para blogger, yaitu Blogspot dan WordPress. WordPress ada dua jenis juga, jadi ada wordpress.com dan self-hosted WordPress. Blogpost dan wordpress.com adalah platform gratis yang bisa kamu gunakan. Tapi kalau kamu memang ingin serius ngeblog, aku nggak nyaranin untuk menggunakan platform yang gratisan. Ya, namanya juga gratisan, jadi banyak sekali keterbatasan dalam hal fitur maupun penggunaan. Aku sekarang pakainya self-hosted WordPress. Nah, apa itu self-hosted WordPress? Singkatnya, kamu akan memiliki content management system sendiri dengan hosting yang kamu pilih. Content management system WordPress ini ternyata digunakan juga oleh banyak perusahaan sebagai pengelolaan konten di website mereka. Jadi, kalau kamu paham cara menggunakan CMS WordPress ini, pas kamu ngelamar kerja sebagai content marketing, pengetahuan tentang CMS WordPress akan sangat membantu. Untuk hosting sendiri, aku pakai Niaga Hoster. Jadi, kalau beli hosting di sana udah dapat domain.com gratis juga. Aku bakal ngasih gambaran gimana cara belinya. Nah, pertama kamu klik link di kolom deskripsi untuk masuk ke situs Niaga Hoster. Kalau kamu menggunakan link aku bakal dapat komisi karena aku partner afiliasinya Niaga Hoster. Jadi pakai link aku ya. Kedua, pilih paket hosting. Aku sarankan sih ambil yang personal, tapi sesuai kebutuhan kamu aja. 3, pilih durasi paket, yang 3 tahun itu jauh lebih murah. Keempat, isi nama domain yang kamu inginkan, terus tambahkan ke keranjang. Terus ambil fitur tambahan auto install website WordPress gratis, komodo positif SSL, wajib karena Google akan memberikan nilai plus bagi situs yang secure. Selanjutnya langkah ke-6 adalah melanjutkan ke pembayaran. Kamu bisa menggunakan kode kupon aku yaitu Nona Nomad biar dapat diskon 5%. Setelah kamu melakukan pembayaran, kamu akan menerima email tentang detail login ke akun WordPress management kamu. Namanya mau serius ya, jadi nggak ada salahnya untuk investasi atau keluarin modal dikit kalau pengen ngehasilin duit dari blog. Setelah kamu udah bisa login ke CMS WordPress, kamu install template dan beberapa plugin basic. Ada beberapa plugin yang bisa kamu install, contohnya Yoast SEO, Aximat, WP Supercatch. Kamu bisa menggunakan template gratis yang udah disediakan oleh WordPress. Carilah template yang responsif dan SEO friendly. Langkah keempat adalah menambahkan sitemap. Tujuannya agar tulisan baru kamu itu bisa diindeks oleh Google dan bisa ditemukan di mesin pencarian Google.
Nah, terus kamu harus membuat akun di Google Search Console dan menambahkan sitemap situs baru kamu. Coba aja kamu cari tutorial caranya di YouTube, itu banyak banget sih, jadi kamu bisa coba cari. Nah, jadi deh kamu bisa mulai menulis konten di blog kamu. Selanjutnya kamu tinggal pelajari yang namanya teknik SEO. Teknik SEO ini sangat penting, kenapa? Karena sebagai blogger, kita tentu mau agar artikel kita itu bisa masuk ke halaman pertama mesin pencarian Google. Kalau bisa, nomor 1 malah. Karena disitulah sumber traffic terbesar yang akan masuk ke blog kita. Nah, untuk penjelasan SEO nanti aku bakal bikin video terpisah aja, soalnya cukup panjang sih. Jadi kalau kamu pengen tahu, subscribe channel aku dan tunggu video aku tentang SEO. Aku juga bisa ngebantuin kamu membuat blog, jadi kamu nggak perlu pusing lagi ngerjain langkah-langkah di atas, tinggal mulai nulis aja di blog kamu. Untuk ini aku minta fee-nya itu 199.000 aja kok untuk waktu yang aku luangkan. Kamu juga bisa konsultasi ke aku secara one-to-one untuk ngembangin blog kamu. Tapi harga tersebut belum termasuk hosting ya. Jadi hosting itu kamu beli sendiri lagi di Niaga Hoster. Jangan lupa pakai link yang aku kasih di kolom deskripsi. Kalau kamu tertarik, kamu bisa email ke aku. Emailnya bakal aku taruh di kolom deskripsi juga. Begitulah kira-kira cara membuat blog. Mungkin rada panjang ya, dan mungkin awal-awal itu membingungkan. Lengkapnya kamu bisa cek di blog aku kok. Linknya itu ada di bawah. Thank you banget, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi ke kamu. Memang gak ada yang gampang dan butuh waktu untuk belajar dan mengembangkan blog sampai bisa dapat penghasilan dari sana. Jadi ya, tetap semangat, tetap konsisten. Kalau video ini bermanfaat, tolong di like. Sampai jumpa di tips blogging lainnya.